Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari Selasa yang lalu sebenarnya kalau saya bilang terpaksa enggak juga, tapi bisa juga dibilang terpaksa. Selesai kita acara di sini, Bapak Ibu Saudara, hari Selasa pagi kira-kira jam 11 kami berangkat ke Medan dengan anak kami Joshua karena dia memaksa harus membawa sepeda motor. Itu yang membuat saya harus ikut. Karena kalau dia naik sepeda motor nanti bagaimana di jalan. Jadi saya paksakan diri saya untuk ikut, dan puji Tuhan, ya beberapa waktu yang lalu dia berangkat ke Medan dengan Pak Yuda. Mereka hampir sampai ke Kisaran. Tujuan ke Medan, tapi arahnya malah ke Kisaran. Dan kemarin juga seperti itu, Bapak Saudara. Begitu sampai di Siantar, itu dia berita Pak, katanya Bapak Saudara. Jadi saya pikir, wah kalau saya nggak ikut kemarin, berarti nyasarnya gini. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu saya ikut. Begitu sampai di Medan, kemudian besoknya kami pulang kemari. Padahal itu pinggang saya seperti sudah patah parah. Saya ingin istirahat, tapi saya menghargai. Jadi cerita nggak mungkin nggak saya dengar. Dia cerita Bapak Saudara, saya terlalu sakit sekali. Jadi saya berdoa Tuhan berkati. Ya, mungkin karena sepanjang jalan itu naik sepeda motor, itu yang membuat pinggang saya sakit sekali Bapak Saudara. Dan sampai di rumah saya istirahat, saya bilang sama ibu gembala, pinggang saya sakit. Lalu dia suruh saya istirahat dan banyak minum. Puji Tuhan Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak jadi meninggalkan apa yang menjadi kegiatan. Semua kegiatan saya bisa dapat ikuti. Saya percaya itu juga oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena saya percaya Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi Dia Tuhan yang luar biasa. Dia tetap berkarya bagi setiap orang yang mau datang kepada Dia. Amin. Kita masih dalam seri khotbah kita, Tuhan tetap berkarya. Baik Bapak Saudara, 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, demikian firman Tuhan. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bayangkan Yosafat ini adalah suatu kerajaan yang kecil. Kenapa saya katakan kecil? Karena Yosafat itu hanya memimpin 2 suku saja dari 12 suku bangsa Israel, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. 12 suku lain itu adalah kerajaan Israel, karena kerajaan Israel sudah terbelah menjadi 2. Dan salah satu raja Yehuda pada waktu itu adalah Yosafat. Jadi raja yang kecil ini dengan kapasitas yang mungkin terbatas, tiba-tiba diserang oleh bala tentara pasukan yang besar. Saya yakin dan percaya dari segi kemanusiaan, dari segi perasaan, dari segi pemikiran, pastilah yang namanya takut itu muncul. Pasti yang namanya takut itu muncul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang rasa takut itu yang gak bisa diatasi oleh manusia. Rasa takut itu yang gak bisa untuk diolah oleh manusia, mengubah rasa takut tadi supaya tidak takut lagi, menjadi orang yang tahu bagaimana mencari solusi dari jalan keluar. Jadi yang perlu Bapak Saudara, bagaimana kita merasa mengatasi setiap rasa takut kita. Saya kasih contoh begini Bapak Saudara. Ada seorang bapak, udah tua, dia meninggal. Dan karena mungkin bapak ini orang yang kurang percaya dan orang yang mungkin selama ini gak pernah dengar firman, maka di masa tuanya penuh dengan rasa takut. Lalu dia punya anak 3 orang. Dia bilang sama anaknya begini, kalau nanti aku mati, tolong berangkatkan aku dengan uang yang banyak. Karena aku nggak tahu nanti bagaimana setelah aku mati di sana.
Dia pikir setelah mati dia masih bisa belanja-belanja. Dia pikir setelah mati dia pasti perlu uang. Itu mungkin yang ada dalam pemikiran dia. Lalu ketika dimintakan ini kepada anaknya mulai berunding. Kalau nanti bapak kita mati gak banyak yang dia minta. Dia hanya minta uang, supaya uang itu kita masukkan dalam peti matinya. Lalu semua anak sebagai orang anak yang menghormati orang tuanya, dia bilang begini, oke, kalau gitu kita akan beri uang. Lalu anak yang pertama bilang begini, Bapak, kalau kau mati, apa yang kau minta itu pasti kami akan berikan. Tenang saja, pasti akan ada. Dan beberapa waktu kemudian bapaknya meninggal. Dan setelah bapaknya meninggal, anak-anaknya mulai datang. Lalu anak yang pertama bilang, adik-adikku, aku bawa uang 1 miliar. Ini dalam tas. Aku akan masukkan ke dalam peti mati dari ayah kita. Lalu anak yang kedua, bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia bilang begini, abang bawa 1 miliar? Ya, saya bawa 2 miliar. Saya bawa 2 miliar. Lalu dia taruhkan dalam peti. Lalu anak yang ketiga bilang begini, bapak kita bawa uang terlalu banyak, itu resiko. Jadi begini saja, saya bawa cek 5 miliar, kita taruh aja dalam peti matinya. Yang 3 miliar saya bawa pulang. Pintar juga ini anak Bapak Saudara. Karena kalau cek nanti kan di sana mau di mana? Gak ada bank yang mau dicari kan Bapak Saudara. Yang pasti uangnya sudah sampai di 3 miliar. Lalu dimasukkan cek yang harga 5 miliar lagi ke dalam peti mati. Tapi ternyata sepintar-pintarnya orang, masih ada yang lebih pintar. Ibunya bilang begini, masih hidup saja bapak mesti lupa, apalagi setelah mati, ceknya aku saja disimpan. Akhirnya si ibu yang dapat, saudara. Kadang-kadang orang merasa takutnya itu jadi bodoh, saudara. Ya, si anak yang pertama juga bodoh, si anak yang kedua itu juga bodoh, karena dia pikir bahwa sudah nanti bapakku bagaimana. Tapi untung ada istri yang pintar. Jadi perlu juga ada yang pintar supaya jangan jadi orang yang dibelenggu oleh yang namanya kebodohan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih itu, kita melihat ini Yosafat itu penuh dengan rasa takut. Tetapi rasa takut Yosafat itu dia tetap berharap Tuhan berkarya dalam kehidupan dia. Kita melihat Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya Tuhan tetap berkarya kepada Yosafat. Kita belajar dari Yosafat ini apa berkaryanya. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang 14 dia berkata begini, berkatalah Elisa, ini Elisa Nabi Tuhan, berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Ini berbicara tentang kerjasama antara Ahab Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda. Sekalipun mereka adalah sama-sama dari keturunan Yakub, tetapi mereka sudah terbelah menjadi 2, dan selama ini mereka hidup sendiri-sendiri. Tetapi di dalam keadaan Raja Yosafat ketika dia menjadi raja, dia mulai coba hubungan baik dengan saudara-saudaranya. Dia mulai hubungan baik dengan orang-orang keturunan Israel, yaitu dari 10 suku bangsa anak keturunan Yakub. Dia mulai, dan ketika dia mulai hubungan baik, ternyata dalam hubungan baik ini juga ada orang yang ketika berteman itu hanya tugasnya memanfaatkan orang, membodoh-bodohi orang, membuat orang itu menjadi terjebak. Dan inilah yang terjadi. Yosafat itu dijebak oleh Ahab. Bagaimana Ahab itu sedang berperang, maka dia tahu supaya dalam peperangan itu jangan hanya dia yang menghadapi tentara yang besar. Dia mengajak Yosafat untuk kerjasama. Dan ketika dia mengajak Yosafat untuk kerjasama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Nabi Elisa mulai menyatakan firman Allah. Justru karena Yosafatlah maka Ahab juga dipandang oleh Tuhan. Begitu perhatian Tuhan kepada Yosafat, begitu pedulinya Tuhan kepada Yosafat. Hari ini Bapak Ibu Saudara, seberapa peduli Tuhan kepada kita, seberapa perhatian Tuhan kepada kita, seberapa kasih Tuhan kepada kita, seberapa besar perhatian Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Amang Pidi tadi, banyak kendala yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi, banyak masalah yang kita hadapi, banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi satu hal yang pasti, ketika Tuhan peduli kepada kita, maka Dia pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Dia pasti memandang kita, Dia pasti memedulikan kita. Dan saya percaya Bapak Saudara, kita terus
daerah ini juga Tuhan akan perhatikan. Karena itulah yang kita mau tunjukkan di hadapan Tuhan dan Allah kita. Jadi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat Yosafat diperhatikan oleh Tuhan? Apa yang membuat Yosafat dipedulikan oleh Tuhan? Dan ini yang kita mau pelajari dari kehidupan seorang Yosafat, sehingga kita berkata, apa yang membuat Tuhan peduli kepada saya? Apa yang Tuhan membuat peduli kepada diri saya? Apa yang membuat Tuhan rindu untuk senantiasa memperhatikan dan melihat saya? 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari dahulu bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal. Yang pertama Bapak Saudara, kenapa Yosafat diperhatikan Tuhan? Kenapa Yosafat dipedulikan Tuhan? Jawabannya karena Yosafat hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan terus dan terus hanya bermimpi Tuhan sayang. Bukankah Tuhan itu sudah tersalib? Bukankah Tuhan itu sudah mati untuk saya? Bukankah Tuhan itu sudah berkorban untuk saya? Saya katakan benar. Dan tidak ada ayat yang membuat itu tidak benar. Semuanya benar. Tetapi persoalannya hari ini, apakah hanya sekedar itu yang kita mau dalam hidup ini, sehingga kita akan terus berkeluh kesah di dalam kehidupan kita, terus dan terus hanya mengomel di dalam terus kehidupan ini, kita hanya terus mengeluh, kenapa begini kehidupan saya, kenapa begini anak-anak saya, kenapa begini ekonomi saya, kenapa begini keluarga saya, kenapa begini pekerjaan saya, dan terus itu yang kita ungkapkan di hadapan Allah. Saya mengatakan hari ini Bapak Saudara, kalau kita mau diperhatikan dan dipedulikan Tuhan, sebelum kita minta Tuhan bekerja di dalam keluarga kita, sebelum kita minta Tuhan mengubah anak-anak kita, saya mau katakan bagi kita hari ini, hiduplah dalam kehendak Allah, maka Dia pasti akan memperhatikan dan memedulikan kita. Jadi Bapak Saudara yang dikasih itu, ternyata rahasia pertama, sampai orang yang tidak benar sekalipun seperti Ahab itu juga dapat perlindungan Tuhan. Oleh karena di samping Ahab ada yang bernama Yosafat yang hatinya itu hidup dalam kehendak Allah, sehingga mata Tuhan, perhatian Tuhan, perlindungan Tuhan tertuju kepada dia. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tipu daya boleh datang, jebakan boleh datang, bahkan siasat-siasat jahat boleh saja dirancang Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Yusuf berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan yang di dalamnya aku hidup sesuai dengan kehendak Allah menjadikan dan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan. Coba kita bayangkan Saudara. Saya percaya saudara-saudara Yusuf enggak berniat menjadikan Yusuf menjadi seorang ternama di Israel. Karena pertama dia dimasukkan ke dalam sumur. Tujuannya supaya apa? Supaya dia mati di sini. Tetapi ketika mereka melihat, kasihan juga kalau dia mati kita perhatikan. Biarlah dia mati, nggak usah kita lihat. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kita jual saja dia jadi budak. Begitu dia dijual jadi budak, Bapak Saudara, dia dijadikan seorang budak. Nggak mungkin seorang budak menjadi seorang raja. Tetapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Saya percaya saudara-saudaranya sedang merekakan sesuatu kecelakaan, seperti apa yang dikatakan oleh kitab Yeremia. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku, bahwa rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan, itulah yang aku akan berikan kepada orang-orang yang mau hidup dalam kehendak Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih, hidup dalam kehendak Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua, Bapak Saudara, apa yang rahasianya sehingga Yosafat ini diperhatikan dan dipedulikan oleh Tuhan? Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dulu firman Tuhan. Yang kedua, selain dia hidup dalam kehendak Allah, dia hidup dalam pimpinan Tuhan. Apa yang membuat kita hidup dalam pimpinan Tuhan? Ketika kita mau bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Orang Israel nggak mau itu, Bapak Saudara.
Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka selalu bersungut-sungut. Ketika mereka menghadapi laut cederau, mereka mulai bersungut-sungut. Ketika mereka tidak mendapatkan makan, mereka mulai bersungut-sungut. Ketika mereka tidak mendapatkan air, mereka mulai bersungut-sungut. Ketika mereka tidak mendapatkan air yang manis, mereka mulai bersungut-sungut. Ketika mereka hanya makan mana, mereka tidak dapat makan daging selama dalam perjalanan, mereka bersungut-sungut. Dan apa yang terjadi? Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak hidup dalam pimpinan Tuhan, sekalipun dalam perjalanan. Mereka pada waktu siang dipimpin oleh yang namanya tiang awan, dan ketika malam dipimpin oleh yang namanya tiang api. Tetapi ketika mereka bersungut-sungut, itu membuktikan mereka sudah keluar dari pimpinan Allah. Maka yang terjadi, mereka dipatuk oleh ular beludak, mereka mati di tengah jalan, mereka mati kena sampar, mereka mati kena penyakit. Ada banyak masalah yang mereka hadapi. Kenapa? Karena mereka keluar dan hidup tidak dalam pimpinan Tuhan. Kalau kita mau seperti Yosua dan Kaleb, maka syaratnya adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi hari ini, kita katakan terima kasih Tuhan. Saya ada di Sikotem hari ini, terima kasih Tuhan. Orang lain ada di Jakarta, di kota besar, dengan pelayanan yang begitu fasilitasnya luar biasa. Kita ada di daerah yang terpencil, yang kita rasa daerah ini sangat dan sangat membuat kita itu tertekan. Kita katakan terima kasih Tuhan, karena saya percaya Sikotem Tuhan bisa ubah jadi Kanaan ketika kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Apa yang Tuhan tidak bisa ubah? Apa yang Tuhan tidak bisa ubah? Apa yang kita harapkan hari ini tidak akan pernah Tuhan ambil dari keturunan kita, karena Dia bukan hanya memindahkan, tetapi Dia bisa menciptakan. Apa yang ada di dunia ini bisa Tuhan ciptakan. Kalau hari ini kita berkata Sikotem Tuhan, Sikotem Tuhan, Tuhan katakan aku akan ubah jadi Kanaan yang menjadi sumber berkat bagi umat yang beriman. Apa rahasia Yosafat diperhatikan? Karena Yosafat hidup dalam pimpinan Tuhan. Hidup dalam pimpinan Tuhan. Kadang-kadang hidup dalam pimpinan itu kita harus seperti orang sekolah, datang ke gereja. Orang lain santai-santai, kita datang ke gereja. Orang lain sedang pakai di sana. Mungkin datang ke gereja kita bukan hanya sekedar datang ke gereja. Kita mungkin diejek orang. Kita mungkin baru saudara dicemooh orang. Tapi saya mau katakan, apapun itu, yang pasti jangan keluar dari pimpinan Tuhan. Karena kalau kita tidak mau mendapatkan celaka seperti bangsa Israel, saya pernah menuruti itu firman bahwa bangsa Israel hanya 2 yang sampai ke tanah Kanaan melalui orang-orang yang keluar dari Mesir. Mereka ada banyak yang sampai ke Kanaan, tetapi yang sampai ke Kanaan itu adalah yang lahir di tengah jalan. Tetapi yang keluar dari Israel, yang keluar dari Mesir, yang sampai ke Kanaan itu hanya 2 orang. Kenapa? Karena ternyata jawabannya yang 2 orang inilah yang hidup dalam pimpinan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Saudara, apa rahasianya kenapa Yosafat itu dipedulikan Tuhan? 2 Tawarik 22 ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yang ketiga, hidup berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu, tadi pagi saya kirim firman Tuhan melalui grup WA kita. Ketika kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Amin. Tapi kalau kita mau sibuk sendiri, kerja sendiri, nanti aja Tuhan. Ini hanya bertani kok, hanya nanam cabai seperti yang dikatakan oleh Nabi kita nih. Saat Tuhan capek kali Tuhan turun. Tapi saya mau katakan apapun yang kita kerjakan, Tuhan hadir. Datanglah berkati supaya apa yang kami kerjakan bukan hanya sekedar hasilnya, tetapi Tuhan berkata apapun yang dikerjakan oleh tangan kita, ketika Tuhan datang, semua yang dikerjakan akan berhasil. Tiga hal. Namun kita mau hidup dalam perhatian Tuhan, karena kita percaya. Yang pertama, karena orang yang diperhatikan Tuhan itu, yang pertama, Tuhan akan memperbesar kapasitasnya. 2 Tawarik 17 ayat 5. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada
kepada Yosafat sehingga dia menjadi kaya dan sangat terhormat. Yang pertama, orang yang diperhatikan, yang dipedulikan oleh Tuhan, Tuhan akan memperbesar kapasitas kita. Kalau hari ini kita berkata, keluargaku biasa-biasa saja, keluargaku adalah keluarga yang sederhana, mungkin ekonomi kami adalah ekonomi yang biasa-biasa. Saya mau katakan, ketika Tuhan perhatikan kita, ketika Tuhan mempedulikan kita, Dia akan mengokohkan dan memperbesar kapasitas apa yang kita punya hari ini. Kita punya nyanyian ketika mengakhiri ibadah. Doaku, Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Itu dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu, dalam bahasa Arab, kata memperluas itu dikatakan mojar parbalona. Bagus saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dihita jujut berbagi ala parbalona. Wasa ala hita berbeda. Coba bapak saudara tak percaya, besok bapak dapat nyoba tetap berbeda. Akan terjadi perbedaan. Tapi coba Tuhan yang pindahkan patok. Dengan cara apa? Dengan caranya Tuhan. Apakah kita diberkati? Apakah dibuat orang ini perlu uang sehingga kita berkata, kau perlu uang? Jual tanah? Kita beli bagus saudara. Bukan berarti Tuhan itu juga seperti kita dipindahkannya saudara. Dikisah suatu asal taruh di sini koma, tidak masuk ke tidak. Nggak seperti itu bagus saudara. Kalau seperti itu urusan Tuhan, yang pastinya tidak akan pernah terjadi perbedaan ketika Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dia akan memperbesar kapasitas kita. Kita mungkin berpikir begini, kalau saya tamat SMA, saya ingin anak saya tamat sarjana. Tapi bukan hanya sekedar tamat sarjana. Kalau saya punya pekerjaan yang sederhana, saya ingin anak saya punya pekerjaan yang luar biasa. Saya mau katakan bahwa saudara, itu pasti akan terjadi ketika Tuhan perhatikan dan pedulikan kita. Karena yang pertama, ketika Tuhan perhatikan dan pedulikan kita, Dia akan memperbesar kapasitas kita. Dia akan memperbesar kapasitas kita. Dan juga Tuhan akan memperbesar kapasitas dari seluruh jemaat gereja Bethel Indonesia, jemaat Sikoto. Kita mau diperbesar Tuhan? Amin. Jadilah orang yang ada di hatinya Tuhan. Jadilah orang yang selalu diperdulikan Tuhan. Yang kedua, 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat ke-10, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Yang kedua, Tuhan memberikan kewibawaan, kehormatan, kedahsyatan yang luar biasa. Orang akan memandang kepada anak-anak Tuhan itu suatu kegentaran yang luar biasa, suatu ketakutan yang luar biasa. Orang-orang akan berpikir 2 kali untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Orang-orang akan berpikir 2 kali untuk mencelakai anak Tuhan. Karena apa? Karena ada Tuhan yang membentengi mereka. Ada kewibawaan. Suatu waktu Bapak Saudara, bukan hanya manusia, setan sekalipun Bapak Saudara, ketika dia datang ke sorga, Allah bertanya kepada dia, dari mana engkau setan? Dari berkeliling dunia. Lalu Tuhan berkata kepada dia, engkau lihatkah anjing hambaku yang setia itu? Apakah yang menjadi kehidupannya? Lalu setan bilang, aku gak bisa jamah dia karena engkau memagari dia. Saya mengatakan kepada kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang diperhatikan Tuhan akan dipagari oleh Tuhan. Orang yang dipedulikan Tuhan akan dibentengi oleh Tuhan. Kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi saya mau ceritakan begini, saudara. Di dalam perjalanan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya percaya kita bisa selamat sampai ke tujuan karena ada Tuhan yang membentengi kita. Ada Tuhan yang memagari kita. Ada Tuhan yang menyatakan perlindungannya dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita ada di hatinya Tuhan, Dia akan memberikan kewibawaan dalam hidup kita. Orang gak akan berkata begini,
jemaat besok tangan ibar. Tapi orang akan berkata yang berhati-hati ketika kita lihat ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan memberikan kewibawaan bagi kita. Yang terakhir, Bapak Saudara yang dikasihi, apa yang Tuhan lakukan kepada Yosafat ketika Yosafat ada di hatinya Tuhan? Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda yang membangun benteng-benteng dan kota perbekalan. Yang kedua, Yosafat semakin dikuatkan oleh Tuhan. Orang kan berkata begini, kenapa ya keluarganya santai-santai aja? Kenapa ya rumah tangganya kok adem-adem aja? Mereka nggak kaya-kaya banget, mereka nggak orang-orang hebat banget, tapi orangnya biasa-biasa aja. Tapi kok mereka bisa kuat karena kita percaya. Kita bukan kuat karena kita, tapi kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita dikuatkan oleh karena Tuhan yang bersama dengan kita hari ini. Amin. Yang pertama, Yosafat diperbesar kapasitasnya ketika dia diberikan Tuhan. Yang kedua, Yosafat diberi kewibawaan oleh Tuhan karena dia dihadiri Tuhan. Dan yang ketiga, Yosafat semakin dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Mau diperhatikan Tuhan, Bapak Saudara? Amin. 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 Katakan hari ini, sebut nama, aku diperhatikan Tuhan. Pendeta Tony Sehino diperhatikan Tuhan. Sebut nama Bapak Saudara. Jangan saya yang terima. Nanti Bapak Ibu bilang pendeta Tony Sehino semua, saya yang diberkati. Bapak Ibu tahu. Bilang namanya, pendeta Tony Sehino diberkati Tuhan. Tuhan memberikan kapasitas kepada pendeta Tony Sehino. Tuhan memberikan kewibawaan kepada pendeta Sehino. Takut-takut nyebut namanya. Nama biar berkembang luar. Lah setelah kau pengen berubah di luar. Sebelum nanti kita yang berubah mana buat. Tapi saya percaya kalau kita ada di hatinya Tuhan, Tuhan berikan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati.